Dokumen Kinerja. Perkenalkan, nama saya Saida Supia, mahasiswi PPG dalam jabatan BED keempat tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252093265. Saya mengajar di MTS Anur Tarumajaya, Bekasi. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fikih kelas 7 dengan materi Toharoh atau bersuci. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ajeng pimpin. Istaizu Ikhlisu Ikhlau du'aan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kalana hikmataka wansul alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, silakan Afika. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Ajaka, Hadir Bu. Afika, Hadir Bu. Akab. Sakit. Akab sakit ya? Iya. Oke, Ajeng, Hadir. Andika. Sakit Oke, nah ini. Sakit Bu. Ya, ini banyak yang sakit ya? Iya. Nah, ini ya. Hadir Bu. Ya, Adi Nugraha. Hadir. Hadir ya. Lanjutnya Asi, Hadir Bu. Citra, Hadir Bu.
Bu. Adil. Adil ya. Putri. Adira Bu. Baby. Adil. Sapa. Adil Bu. Ya. Sela. Sakit Bu. Ya, hari ini banyak yang sakit. Aisyah Hasan. Adil Bu. Wina. Adila Bu. Berarti hari ini yang tidak hadir ada tiga orang ya. Kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Baiklah. Sebelum kita memasuki materi pagi hari ini, materi apa Vicky? Saya ingin bertanya nih, apakah kalian pagi tadi subuh melakukan sholat subuh nggak? Sholatnya. Terus ketika sholat, apa yang kita lakukan tuh? Sebelum melakukan sholat, apa? Bersuci. Ngapain tuh bersuci? Mandi. Setelah itu baru melakukan sholat. Oke. Nah, bab yang akan kita bahas pagi ini tentang bersuci. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini perhatikan ya. Ini pengertian toharoh. Kedua, mengidentifikasi macam-macam najis. Yang ketiga, menyebutkan alat bersuci dan memperhatikan urutan berwudu. Jadi materi yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang toharoh. Ya, tadi kan ibu udah tanya tuh, ternyata toharoh itu ada di kehidupan kita dalam sehari-hari dan bahkan wajib kita mengetahui dan mempelajarinya. Karena apa hukumnya? Hukumnya wajib. Ketika kita tidak bertoharoh, maka ibadah yang kita kerjakan tidak sah. Ada ibadah yang tidak sah jika tidak melakukan bersuci. Oke, ya. Pengertian hadas itu apanya? Apa di situ? Kalau najis itu apa? Najis adalah kotoran yang jenis kotoran yang membuat tidak sah dalam beribadah. Sedangkan najis adalah hadas adalah keadaan seseorang tidak suci. Ya, kalau dalam keadaan tidak suci maka kita tidak boleh melakukan ibadah. Contohnya apa? Sholat, mengaji, ada lagi baca Quran boleh ya. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan punya hadas kecil atau hadas besar, kita tidak boleh melakukan ibadah itu. Contohnya sholat, karena sholat itu wajib bersuci ya. Kita harus wajib bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi dua nih. Hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, hadas besar. Contoh hadas kecil, coba. Buang angin. Hadas kecil. Ada lagi? Buang air besar. Hadas kecil. Kalau hadas besar, ya, tadi kan contohnya ini buang angin ya. Ya, buang angin. Terus ya, buang air besar. Bersentuhan dengan lain muhrim itu juga hadas, itu tidak boleh batal ya. Ya. Lalu kalau hadas besar contohnya ya, haid bagi perempuan ya. Pertama haid bagi perempuan, yang kedua melahirkan. Ya, oke. Terus iya boleh melahirkan, kan berarti ada masa nifas ya. Tahu nggak nifas? Tahu ya, nifas itu keadaan wanita yang setelah melahirkan. Oke, itu nifas. Nah, hadas besar itu orang meninggal, benar. Orang meninggal itu makanya wajib dimandikan. Wudu dulu nggak? Wudu, dimandikan, dibersihkan, wudu. Ya, lalu disolat. Nah, makanya itu hukumnya wajib.
ketiga. Ada yang tahu? Najis muhafafah. Ya, ternyata najis muhafafah ya? Muhafafah. Terus yang kedua najis Mutawasithah. mutawasithah. Udah pada tahu ya? Yang ketiga najis mughaladzah ya. Nah, ada yang tahu nggak ini ringan, sedang, sama berat? Nah, najis ternyata terbagi tiga. Ya, kalau hadas terbagi dua. Kalau hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis terbagi tiga. Najis muhafafah, Najis mutawasithah. Najis mughaladzah. Cara membersihkan toharoh atau cara bertoharoh dengan cara tadi menghilangkan kotoran yang menempel di badan ya. Caranya nanti ada dua, bisa dibasuh dulu, dibersihkan sampai hilang baunya, terus oke warnanya dan rasanya. Ada 3 jam itu. Jadi kalau memang terkena pipis adek bayi, kamu punya bayi nggak? Ada nggak? Ada yang masih kecil? Ya biasanya kan suka ngompol ya. Tapi kalau pipisnya usianya belum 2 tahun, masih minum ASI, untuk bayi laki-laki itu disebut najis ringan, karena dengan dibasuh air saja sudah bersih, kecuali kena pipis orang dewasa itu harus dicuci. Nah, dicuci sampai hilang baunya, bau pesingnya ya. Terus warnanya. Terus kalau seandainya kita bertoharoh tidak ada air, bisa nggak Bu dengan menggunakan tayamum debu? Tayamum tahu nggak? Tahu apa? Tayamum itu iya, debu itu menggunakan tayamum itu menggunakan debu yang suci. Debu yang suci seperti apa sih? Hah? Di jendela boleh. Mana lagi? Di dinding tembok ya? Iya boleh. Terus ada lagi nggak? Di pintu boleh. Itu kalau dalam keadaan tidak ada air. Kalau masih ada air ya kita boleh dengan bertoharoh dengan air. Ya kalau udah nggak ada air, contoh kita kampung kita kekeringan, terus ngambil air itu jauh jaraknya dari kampung yang satu ke kampung yang satu, maka itu boleh kita bertayamum ya. Setiap mau berwudu itu berdoa nggak? Ada niatnya nggak? Ada yang tahu niat berwudu? Niat berwudu ada yang tahu? Saya. Saya silakan Aini. Gimana kalau niat berwudu Aini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Oke, berarti kalian kalau wudu niat dulu nggak? Ya. Baca nggak? Baca. Oke, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Itu niat berwudu. Tapi kalau kalian niat mandi wajib, ada yang tahu nggak? Coba siapa? Niat mandi wajib siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari fardhulillahi ta'ala. Sama nggak? Sama. Nah ya, oke kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil
bab toharo ini ya, Ibu kasih tugas. Nanti kalian diskusikan bersama teman kalian, sama teman kelompok. Nanti Ibu bagi kelompok karena ini sudah berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, sini kelompok 3. Ini Ibu kasih lembar kerjanya buat kalian. Nanti kalian identifikasi, kalian diskusikan. Ibu kasih waktu nanti 15 menit ya. Ya boleh ya. Jadi nanti setelah diskusi ada yang mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Nih lihat. Di sini ada soal yang pertama, ada aktivitas 1 yaitu tentang urutan berwudu. Jadi kalian diskusikan urutan wudu yang pertama apa aja ya. Yang kedua nih tentang kalian Ibu suruh mencari macam-macam najis. Cuma di sini Ibu bagi nih, kelompok 1 nih. Kelompok 1 Ibu suruh mencari najis ringan. Kamu fokus ke najis ringan. Yang kedua najis sedang. Oke, najis sedang ya. Berarti najis mutawassito. Kalau ini najis muhafafah. Oke, yang ketiga berarti tim Sapa tentunya mencari najis mughalazo atau najis berat. Oke, silakan didiskusikan ya. Kelompok 3 maju dulu. Sapa tepuk tangan dulu dong buat Sapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sapa, saya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Ini mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya tentang najis mughalazo atau najis berat. Ya. Najis mughalazo adalah najis berat, adalah najis paling berat di dalam Islam yang bersumber dari anjing dan babi. Contoh najis mughalazo ada di anjing dan kotoran babi. Contoh membersihkannya dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali menggunakan air suci yang dicampur dengan air suci. Beda. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dan kelompok 2 silakan maju. Siapa kelompok 2? Asti. Silakan. Kevin, silakan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang najis mughalazo atau najis ringan. Oke, Contoh najis mughalazo air pipis adik bayi yang masih berusia 2 tahun. Cara membersihkannya, membasuhnya dengan air secukupnya hingga warna dan baunya hilang. Ya. Kedua, terkena muntah. Cara membasuhnya, membasuh dan mencuci hingga warna, bau dan rasanya hilang. Ketiga, terkena nanah. Caranya membersihkannya dan mengobatinya. Oke, tepuk tangan buat Aini. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian presentasi, kalian masih disuruh mengurutkan urutan berwudu. Silakan nih maju ke depan. Siapa aja yang tahu urutannya pertama apa? Silakan nih Ibu kasih kertas. Kalian tempelkan, ya. Tempelkan. Silakan siapa yang maju? Maju yuk.
Mana nomor 1 yang mana? Oke. Oke. Silakan nomor 2 maju, nggak usah lama-lama ya, silakan nomor 2. Tapi nomor 2 apa? Tulis. Deketin kemari kamu. Ya, aku udah nggak apa-apa. Ya, nomor 2. Silakan maju. Nomor 3. Ayo. Siapa? Silakan. Siapa aja? Ya, oke lanjut. Next siapa? Ayo lanjut Queen. Pika dulu. Ayo boleh Pika, silakan habis ini Queen. Ya. Siapa nggak? Oke. Silakan nanti baru kita betulin. Siapa lagi? Queen. Yola, maju yuk. Siapa di sini? Ya, Mas Yola. Siapa? Putri, maju Put. Ayo. Siapa lagi? Enak? Silakan. Oke, lanjut. Next siapa? Oke, Zahra. Silakan. Oke, siapa terakhir? Aldi. Oke. Oke, kita akan jawab bersama-sama. Urutan wudhu yang pertama adalah membaca. Salah benar ya? Iya. Iya. Betul. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat berkumur. Betul. Yang kelima membasuh wajah. Membasuh wajah. Oke, keenam oke, ketujuh kepala dulu apa ini? Coba mengusap kepala atau siku dulu? Ya, siku benar ya. Oke, baru ke lanjut membasuh telinga. Ya, benar ini? Terus? Ini? Oke, berarti refleksi ya. Ya, kita refleksikan. Apa hal yang baru kamu pelajari hari ini? Ya, apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Jadi mengetahui tentang cara bersuci. Jadi mengetahui cara Bersuci. bersuci. Oke. Yang kedua, Bisa mengetahui macam-macam najis. bisa mengetahui macam-macam najis. Oke. Yang ketiga, Kita bisa tahu cara-cara membersihkan hati kita. bisa tahu cara-cara membersihkan. Oke, ada pertanyaan lagi deh ya. Semoga pelajaran kita kali ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti sebelum kita tutup materi kita, ya sebelum kita tutup materi kita, nanti saya kasih tugas. Tugasnya adalah nanti isi halaman 30 atau halaman
satu bagian daging saja ya. Nah, silakan berdoa. Pimpin doa jam